صعدونا في الدنيا قولونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء صعدونا في الدنيا قولونا في الأخرى بخادجة Bismillahirrahmanirrahim. As-safhu wal afu 'anil muslimi. As-safhu taiki bab nyepura wal afu lan ya tegese nyepura 'anil muslimi saking kesalahane wong Islam. Akhrajan ta'ala Al-Bukhari Imam Bukhari an Ali radhiyallahu anhu yaqul bahasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa Zubair wal Miqdad radhiyallahu anhum faqala intaliqu hatta ta'tu raudata khafin fa inna biha dhainatan ma'aha kitabun fakhudhuhu minha. Intaliqu budalono sira kabeh hatta ta'tu sehingga nekani sira kabeh utawa tumeka sira kabeh Raudhah ing kawasan Raudhah, kawasan Khawf nama sebuah daerah. Ini satu tempat antarane Mekah Madinah. Fa inna biha mongko tak temne iku ing dalam Raudhah dhainatan ana siji kafilah utusan ma'aha kang iku sertane dhainah kitab bunutai siji surat. Fakudu mongko jubo sira kabeh ing kitab minha sanging dhainah. Pantolak nama kebudalan sopo kita. Tahaka hale kesusu bina klan kita pokoi luna opo jaran kita. Hatta hatena singgo nekani kita ar-raudhah ta ing raudhah. Faidan mengko nalikane mengkono nahnu te kita iku bidoinati iku ketemu doinah, ketemu kafilah sing buta surat. Fakulna. Mongko ngucap kita. Kebetulan sing diwawancarai sing dikhitobi cah putri akhriji alkitab. Akhriji ngetokno sira alkitab ing tulisan ing surat. Faqalat mongko ngucap sapa imro'ah wong wedok wa mama iu ta surat iku ora tak gawa ingsun. Faqulna mongko ngucap kita. La tukhrijinna yektene ngetokno temen sira alkitab ing kitab awlanu tiyanna utawa yektene bakal cara Jawa nudani kita utawa buka kita atiaba ing pira-pira pakaian. Qal fa akhrajat dawa sapa rawi fa akhrajat mongko ngetokno sapa imro'ahu ing kitab min ifasiha saking bundelane kitab atau saking nggon simpenane kitab. Fatena mongko nekani kita utawa mongko nyewakno kita bi iklan kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidan mongko nalikane mengkono fihi ku tetep ing dalam kitab utawa ana penjelasan ngeten utawa ana kejadian ngeten min Khatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu sangka Khatib bin Abi Balta'ah ila nasid maring manusa bi Makkah minal musyrikina saking pira-pira musyrik yuk biruhum nyeritakna sapa Khatib hum ing ikilah ahli Mekah tiba di amir Rasulillah kelawan sebagian urusane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa nabi ya hatiku Khatib mahada mau te apa hada utawi iki. Faqala ya Rasulullah mongko dawuh sapa Khatib ya Rasulullah la ta'jal alayya. La ta'jal amun kesusu panjenengan alayya ing atase ingsun. Ini saat temen ingsun niku imro'an niku siji wong. Ini kuntu imro'an. Ini saat temen ingsun kuntu ana sapa ingsun imro'an niku wong utawa sebagian wong. Mulsikon kang parek banget fi Quraisyin ing dalam suku Quraisy. Ya aku ngucap sapa Khatib ngeten, kuntu ana sapa ingsun khalifah niku bersekutu. Kula niku bersekutu kalian tiyang Quraisy. Tapi walam aku lan ora ana sapa ingsun min anfusiha itu subhanallah. Iku setengah saking dinasti Quraisy. Wa kana lan ana sapa man wong maka kang sertane panjenengan minal muhajirin sing pira-pira sahabat muhajirin. Man lahu qarabatun, man tegese ana wong lahum kang tetep kedeman qarabatun te pira-pira unsur kerabat. Yahmuna kang iso jaga kabeh biha sekalian sebab karobat ahlihim ing keluargane ikilah al muhajirin wa amalahum lan dunya-dunyane muhajirin. Fa bab tu mongko seneng sapa ingsun idza fatani dalika. Nalikane pot ni ingsun apa dalika mengkono-mengkono kerabat minan nasabi sa'i nasab fihim ing dalam ikilah Quraisy.
an attakhidha ing ento ngalap ingsun ing dalem ana ing sandinge Quraisy utawa nggih Quraisy ngoten mawon yatkan ing siji ikatan yakmuna kang gelem jaga sapa wong Quraisy korobate ing kerabat ingsun walam af'al lan ora nglakoni ingsun ku ing ikilah perkara nggih ku ing ikilah cara saniki koalisi atau mitraan irtidadan khalif nu manane mitraan te koalisi irtidadan ing murtad antine saking agama ingsun wala ridon lan ora krana ridho bil kufri kelan kekafiran badal islami sause Islam. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama innahu qad sadaqakum. Ama ilinga ya innahu satamne Allah taala qad sadaqa teman-teman benerna sapa Allah kum ing sira kabeh. Faqala mongko dawuh sapa Umar Sayyidina Umar usul ya Rasulullah gani adrib unuka hadal munafiq. Gak ningalo panjenengan ning ingsun, adrib mongko ngetok sapa ingsun unuka hadal munafiki ing gulune ikilah munafik. Faqala mongko dawuh sapa Nabi innahu syahida badrun. Innahu satamne Khatib bin Abi Balta iku syahida nyekseni sapa Khatib badrun ing perang Badar. Wa ma yudrika lan ora merokno kang isi ro, mar kowe iku ora roh, la Allah satemene Allah taala utawa muga-muga satemene Allah taala. Jelas ora menawa manane. Iku qadit tolak. Iku teman-teman mirsani sapa Allah taala alaman ing atase wong syahida kang nyekseni sapa man badrun ing perang Badar. Faqala mongko dawuh sapa Allah taala ikmalu masyitum. Ikmalu nglakoni sira kabeh mak ing apa wae situm kang ngarepno sira kabeh. Faqad ghafartu mongko teman-teman nyepura sapa ingsun lakum maring sira kabeh. Panjala mongko nurono sapa Allah taala suratan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a ila qaulihi faqad dalla sawa asfin. Niku keliru bilang sini la tattakhidhu lane buang la tattakhidhu aduwi wa aduwakum lane dibuang niku. Faqad dalla sawa asfin. Niki langsung niku kula mencolot sing tenggene halaman 173 sing tengah nggih sing wa akhraja Abu Ya'la sing napa? Apabila kalian sudah satu kalian ke? Mencolot berarti. Satu dengan 75 ya mau niki kula terangaken. Terus napa? Ini penting sekali dalam konteks kalau cerita rujukan ya. Kitab ini itu kitab Hayatus Sahabat. Kitab yang spesial cerita tentang hubungan interaksi Kanjeng Nabi kalian para napa sahabat. Jadi judul dasar itu Hayatus Sahabat. Kitab ini 3 jilid. Kula riyen beli pas tahun 2009 teng Mekah teng Maktabah Anas bin Malik napa. Riyen regane 300 riyal napa pinten. Bahwa ini 3 jilid dan saya berkali-kali mengkaji kitab ini. Mungkin suatu saat kitab ini bisa dimasalkan di fotokopi, tapi baru saya baca semua. Teksnya banyak yang salah. Ya mergo sing nyetak tetep mergawe. Jadi ulama itu niat ngaji, tapi tak tetep napa? Mergawe. Jadi kadang ketambahan lah, kadang keliru ini. Tapi itu bagus. Kalau mergawe ada kitab nyebar ilmu. Ini kalau cerita ya. Begini pokoknya kisahnya itu nggak ben sampean ngertos punya perbandingan. Khatib bin Abi Balta'a itu tidak orang Quraisy, ya tidak orang nopo Quraisy. Ini rungokno tenan. Ben sampean nak dadi pemimpin Islam cek iku kiai, cek ketua RT, cek ketua keluarga ora karepe. Khatib bin Abi Balta'a itu tidak orang Quraisy. Dia tidak bangsawan Quraisy, juga tidak bermarga nopo Quraisy. Dia Islam sama Rasulullah. Ikut hijrah ke Madinah. Kalau sekarang mukadimah. Yang jelas itu Nabi hijrah itu ketika berlatihan jadi Nabi 13 tahun. Latihan Nabi ini Mekah, gak sukses mergo Mekah blodok, kenapa? Blodok. Sehingga kabeh ulama sepakat umur nubuwah Nabi 40 tahun. Nggih, latihan dakwah tenggene Mekah niku 12 tahun, 12 luwih sithik. Sehingga orang bilang 13 tahun. Setelah itu hijrah kemudian Madinah. Ringkasnya cerita soal hijrah ke Madinah. Sebetulnya hijrah ke Madinah itu hijrah yang ketiga karena dulu Nabi pernah latihan hijrah ke Taif ke Najd dan Habasah gitu apa? Najd. Tapi hijrah paling sukses kemudian Madinah sehingga semua penanggalan sejarah pokoknya Nabi hijrah ke Madinah. Semuanya nak rukun diterangkan kita malah apa paham malah ruwet pokoknya berkah Mekah tidak apa? Madinah pokoknya sing gampang-gampang kok. Nah ketika di Madinah itu di beberapa peristiwa perang Khatib bin Abi Balta'a itu melok termasuk daerah perang apa? Badar. Ini yang perlu sampean catat. Saya ini seorang gus anak kiai, putune kiai. Paling repot tuh nak ngadepi masyarakat. Ngeten iki kasusnya ngeten iki. Ben sampean tahu cara Rasulullah menyelesaikan.
Hatib bin Abi Balta'ah, karena tragedi hijrah itu sebuah tragedi, tentu orang itu tidak sempat mengamankan harta-hartanya. Padahal rata-rata orang yang hijrah itu yang meninggalkan harta dan keluarga. Misalnya bujone orang Islam, anak orang Islam ditinggal. Dunyane cara omah rong dikunci, aset-aset rong dipasrahno kudu cepat-cepat napa hijrah. Karena keadaannya emergensi, tentu cepat-cepat ninggal. Termasuk bawa 6 barang ditinggal. Karena wong Arab ora harus dibojo kita. Mboten iki nanti ini guyon tapi nanti menjadi ilmiah. Masuk babonan-babonan napa ditinggal. Bener sampean kok ceritanya. Akhirnya sahabat Muhajirin yang Madinah itu tanpa bojo. Mulane kata cerita sahabat Ansor bojone papa itu kowe karep di milih iku ya tak pegat ana idabar rabu kowe. Sehingga bojo pertama sahabat Muhajirin adalah bojo bekate sahabat napa? Itu semua ahli tarikh sepakat begitu. Karena bojo-bojo yang belum Islam atau apa masih ditinggal di Mekah. Nah, karena Sayyidina Umar itu bermarga Quraisy, orang Quraisy, Abu Bakar juga orang Quraisy, bermarga Quraisy. Rata-rata Muhajirin itu marganya Quraisy. Atau punya pertalian darah dengan orang Nabi Quraisy. Sehingga ketika mereka merasa nyaman di Medina, ya sajane orang nakalane ono sok sucine. Sok sucinya begini. Mereka sudah dipuji-puji bahwa karena hijrah itu meninggalkan keluarga dan harta. Tapi sebetulnya bukan ninggal nepleng gak, ya diam-diam misalnya Robert di rumah Ibene, Mbak Mustafa di rumah Misanane, bahwa diam-diam mana sing rumah. Sehingga mereka tidak ada ketakutan kehilangan harta, termasuk Mbok Nom. Waktu ini mungkin ada cerita nih, termasuk Mbok Nom jualan abulan-bulan ini termasuk kata kunci, termasuk apa? Mbok Nom. Ini termasuk kata kunci. Memang benar sejarah. Nah, suatu saat Rasulullah itu karena sudah perang Badar mendekati Fathu Mekah sekitar tahun 667 karena Fathu Mekah rata-rata ulama membuat penanggalan tahun 8 Hijriah. Setelah itu kan Rasulullah tinggal 2 tahun lagi wafat. Okay? Setelah itu Nabi Haji Wada dan Nabi Haji terakhir. Nah si Khatib ini karena tahu Rasulullah suatu saat kembali ke Mekah dengan kekuatan penuh dan pasti menang. Perlu dicatat, Khatib ini sudah tahu kekuatan penuh Rasulullah, bahwa Rasulullah sekarang orang yang sukses, punya pasukan yang terampil, semuanya punya orang loyalis yang hebat. Mesti nak masuk Mekah itu menang kan. Wong perang Badar ya menang wong Islam, beberapa perang menang napa wong Islam. Akhirnya Khatib kirim surat, ngirim satu perempuan. Jadi mulai dhisik nak kon dadi intusan wong wedok ora nyurigai. Jadi mulane kasusé ngomong wis kirim surat. Mbok pokoke iki suratno nek penduduk Mekah. Suatu saat Mekah dikuasai Rasulullah. Yaitu mitra-mitraku sing nyelametno asetku iku kandhani. Ben sebenarnya ono serangan Rasulullah frontal itu dunia aku rasa ketiga di bang. Mereka ketemu kere-kere kayak Rasul itu aku berapa? Aku terkenal berperang itu sing dunia jadi gonibah, babonan jadi amal. Makanya kata kuncinya aku menamuni babonan ini penting. Kalau perang di saya itu pokoknya untuk loro. Takut gonibah BA amal. Soalnya sahabat itu budi-budi tak perang itu tentang solid barang. Lalu itu nyata. Nah, saya ini ngomong tentang ayo dunia. Jadi saya itu tentang perang. Mereka hadiah untuk amat. Berarti apa? Nah, ini yang turunan yang budi-budi kayak Khalid bin Walid, anak yang budi-budi. Nontonnya kadang amat terus bagiannya diambung. Orang bagian buah ambung, lah orang mesti bagian. Hanya di perang itu mesti itu. 25 bentuk apa? Hasil si Khatib bin Abi Balta'ah ini apa itu kirim surat supaya aset-asetnya diamankan. Ini kembali ke mukjizatnya. Karena Rasulullah itu seorang nabi, beliau mukasyafah. Kemudian diberitahu Jibril bahwa Khatib itu membocorkan rencana Nabi ke Mekah. Padahal dalam teori perang, pembocoran informasi itu kan satu hal yang krusial, satu hal yang bahaya. Padahal awaluman kalau ini betul, berarti awaluman yang membocorkan ini Khatib bin Abi. Paham ya? Akhirnya Nabi lewat teori, ya memang teori perang pasti begitu. Ngutus Sayyidina Ali di Raudhat Taqwa cara kene perbatasan Mekah Madinah itu ana wong sing utusane Khatib bin Abi Balta'ah itu bawa surat yang mau membocorkan ke penduduk Mekah bahwa kita mau ke Mekah. Walhasil rahasia perang itu nanti terbongkar sampai Ali dikejar. Terus walhasil ternyata surat itu ada semacam pengkhianatan. Ternyata Khatib bin Abi Balta'ah sahabat soleh yang pernah ikut perang Badar ternyata khianat dengan membocorkan informasi itu ke penduduk Mekah. Nah, ketika sudah begitu Khatib dihadapkan kepada Rasulullah. Ini ruang tenang, dihadapkan kepada Rasulullah. Khatib, apa yang mendorong itu? Kenapa kamu khianat? Informasi rahasia ini kamu sampaikan ke penduduk Mekah. Dari Khatib,
Ya Rasulullah, tiang-tiang sahabat Muhajirin itu rata-rata kan orang Quraisy. Jika harta dan keluarga mereka terlindungi karena mereka bagian dari orang Quraisy. Kalau saya ini tidak orang Quraisy, jika saya harus punya mitra orang-orang Quraisy untuk melindungi harta-harta saya. Ya. Karena tadi kalau ada teori perang, tentu hartanya nanti jadi goni. Umar karena melihat si Khatib ini khianat dari Umar, yaitu model Umar mantan preman. Ya Rasulullah, Khatib sudah munafik. Dulu saja. Ya. Kalau engkau mengizinkan, Khatib mau saya nopo? Ini yang perlu sampean catat, ngaji di sini penting itu dawuh Nabi. Dari kaji Nabi, marko iku ora roh pangeran. Aku sing roh pangeran. Aku roh pengumumane pangeran sapa wong sing melok perang Badar dosane disepuro. Malah pangeran video pengumuman maklum masih itu pakok gopartu. Laku wis kowe kelakuane mopo ora pokoke wis disepuro. Umar kan meriah. Ternyata Khatib karena Khatib itu tahu melok perang Badar. Jadi dia melok untuk pengumuman maklumat itu pakok gopartu napa? Laku. Wes piye wae kowe wis disepuro. Karena juga ada adil kan pangeran misalnya sing mati dia mati syahid terus sing ra mati ra disepuro kan ora lucu padha perange kok. Jadi siapa saja yang perang Badar tentu untuk pengumuman untuk satu hadiah ikmalu masih itu fakat gofartu lakum wis kelakuan mopo wae wong melok perang Badar tetap nopo disepuro. Nah ini yang menjadi catatan sejarah itu begini, ini kira ngono tenan. Dalam Fathu Mekah ini mau kembali ke mbok 6. Mau yang sok suci kan Sayyidina Umar, mergo ape baca Khatib karena dianggap membocorkan apa informasi. Sampeyan tak ceritani, foto dalail yang dilakukan torekoh-torekoh sing tukang poso setahun niku. Bener ya Pak, setahun niku. Kurang suwe 3 tahun. Setahun wis suwe malah napa? Foto dalail itu tidak ada sanad sampai Rasulullah. Secara ilmiah tidak ada sanadnya. Bahkan zaman Nabi Sugeng itu jelas-jelas melarang la siyama liman somal akbar. Tidak boleh wong poso nurut pinti setahun. Jadi dulu larangan betul poso setahun. Jadi poso setahun riyen dilarang Rasulullah. Wis Ramadan to sampai kadang nak umat ya Senin Kamis, nak umat ya Asyura, sing mesti ku nak wis kagem dadi kiai bobo poso napa? Durunge aksa itu napa? Arafah nggih. Arafah. Mau ora tau poso dadi ra. Pas saya khawatir kakek gak jarang. Kalau dulu, kalau apa cerita foto sunat itu tahu maka jauh ini kita nyata. Kalau itu konco jenis sukron, jadi ya latihannya itu pidato pas Idul Fitri. Mansoma Ramadan semua atba'u sitan min Syawal, maka nama somat daro nama kula. Melepok pokoknya padile foto 6 dina tahu. Barang dari kedua ketiga tamune cek foto dia ora foto. Tamune mau lugu-lugu wong awam. Jebule jenengan bodoh niku. Kula foto arep jenengan jebule jenengan gak foto. Ndekne ning kula kapok ya iso suci. Niku tuan kula wis kula arep jenengan kapok. Jebule banyak umat sing foto niteni. Pos sing do foto 6 dino do tuan ndekne. Syukrane rokokan tenang. Iki jebule jenengan bodoh niku. Kula men foto-foto jenengan jebule jenengan gak foto. Akhirnya tuan kalau kuapok aku selama tenanan kuapok. Akhirnya saya berpidato fadilai mulang orang. Jadi kalau kita tenang didi ngomong fadilai mulang. Misalnya kalau wiridan kalah be Mustafa, nyabari melarat kalah be Ruhin. Misalnya kalau cerita fadilatus sabri alal fakri, saya tetap kalah be Ruhin. Wong kalau ada reputasi fakir teman-teman. Nah ini kisahnya. Ini rumah tenang. Yang perlu dicatat, Umar ini balik ke foto dalail. Ketika sulhul Hudaybiyah dan ada masalah besar perjanjian, ini masalah tarik, makanya saya ulang-ulang. Ketika sulhul Hudaybiyah antara Rasulullah dan kafir Quraisy, itu ada perjanjian-perjanjian yang merugikan umat Islam. Dan itu saat itu kata orang-orang kafir, Mas kamu boleh tawaf, tapi tahun depan. Kamu nggak boleh mempengaruhi orang Mekah supaya masuk Islam. Kalau sampai ada masuk Islam harus kamu kembalikan menjadi kafir lagi. Tapi orang Islam yang menjadi kafir, rasa balik nomad menjadi asal usulnya kafir. Kurang ajar maksudnya. Umar marah-marah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin perjanjian ini Anda terima sementara semuanya merugikan umat Islam? Ini perbatasan Hudaybiyah. Perbatasan apa? Hudaybiyah. Ini rumah tenang. Muatat Umar, ya sok suci muatat. Empuk nak kaji Nabi perang mawon timbang ino, timbang nopo ino dari kaji Nabi.
Ora marung. Aku rene niat umroh. Padahal niku Nabi niate napa? Umroh. Aku rene niat umroh ora niat perang. Karo dene ora nggo alat perang, Mar. Lah itu mereka di Nabi tahu disangsikan sampai belum pernah Sayyidina Umar bantah Kanjeng Nabi dan menyangsikan kenabiannya Kanjeng Nabi kecuali dalam peristiwa Hudaybiyah. Kanjeng Nabi ya dua seni. Soalnya Kanjeng Nabi itu ketika mendekati Hudaybiyah itu Nabi kita senyum-senyum seneng. Nabi ya aneh, itu seni. Kita senyum-senyum. Takoi be Umar ya be Abu Bakar. Ya Rasulullah, kenapa engkau kelihatan sumringah seneng? Barusan tadi malam. Laqad unzilat alayya lailah suratun ahabbu ilayya mimma talatis samsu. Aku bantu surat yang informasinya itu sangat menyenangkan. Itu gue seneng timbang dunia sak isine. Nah, termasuk surat itu la tadkhulunal masjidal harama insyaallah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Ini surat Fatah. Bahwa orang Islam dijamin masuk Masjidil Haram aminina dengan keadaan sentuh. Sopo itu seneng, wah iki kasil tenan informasi Nabi kan gak ngarah salah. Wah kasil tenan iso tawaf iso tomek. Ternyata usul Hudaybiyah ada problem. Ini rumah kita Hudaybiyah ada apa? Problem. Umar di kesempatan. Wah jenengan dhewe sing critakno ayat nak kita bakal tadkhuluna Masjidil Haram insyaallah amin. Kok malah kejadian ngeten ra iso mlebu Mekah. Jadi Nabi cek jawab aja. Ya tapi ayat itu ramuni tahun ini Mar. Tapi ning ayat iku ora ono tahun iki Mar. Ya Pak Umar kotom lho sing ada wong tenan wae. Wes tak terima deh, tak Abu Bakar jawab ngono. Abu Bakar malah luwih elek cakeme. Tapi kan ini Allah Mas. Lha iki cerita, sampeyan ngerti bahwa sahabat itu mangsa bersapian terus tenaga problem sosial. La tadkhulun al masjidal haram napa? Musawa tuh kalau kowe nak ngiyai mesti enak, ora enak. Ya kan ana jaminan saiki. Betul kan repot. Tak sobete ra barbar. Nanti mati tenan. Nah, ini walhasil terus. Itu Umar saking mangkel di luar kendali sampai keterucut ini. Ketika informasi itu di luar dugaan dia kan nafsirkan kalau aminina ya sekarang ya, kenapa? Ternyata tidak jadi sekarang. Jawab Umar sampai Nabi ditanya gini di luar kendali. Alas Rasulullah, tapi engkau tetap Rasulullah dan masih Rasulullah. Aku kok Nabi kaget sesuatu. Maksudnya biasanya nggak informasi kan cosmen. Nah kali ini meleset berarti alat taruh. Jangan-jangan kau sudah ada Rasulullah. Umar saking dari Nabi nggak emosi. Ya aku tetap Rasulullah. Lah semua informasi dari engkau mesti benar. Iya mesti benar. Ya tapi kenapa ada jadi masuk Mekah sekarang? Ya mergo ora ono tahun ini dari Nabi jaga mergo ora ono jaminan. Walhasil Nabi menerima konsep sulh Hudaybiyah dan akhirnya Nabi kembali ke Madinah tanpa terjadi umrah. Sampai 2 tahun kemudian baru terjadi apa? Nah itu Sayyidina Umar akhirnya nyari anak poso dalan. Luar ini Madinah dia suwadah. Jebule ngotot bantah Nabi dia ora kangen Ka'bah. Buat dong. Jadi dia ngotot bantah Nabi ora kangen Ka'bah. Munamuni apa tuh aku ora ono pikiran tuh aku ora ono. Mergo kangen mbok enom sing suwi ra dikumpul. Saiki wis mitu gerbang Mekah leyo gara-gara kangen kok nopo kok aku bantah Nabi ngantek ngono, paham ya? Terus dia sumpah pe foto setahun. Mulane foto setahun niku sanate dalil ila Umar radhiyallahu anhu. Itu ngaparoi ngempet mbok nom. Nganti bantah sinten? Mulane terus dadi mitos nak foto dalil nyebur dosa. Mergo dosa bantah Nabi kelebur, meneh dosa ringan-ringan gampang. Niku ceritane. Sehingga Umar lah awaluman sing mensyariatkan foto napa? Gara-gara mangkel. Gara-gara mbok enom wae dekne bantah Kanjeng Nabi nyodo ning Ka'bah. Engko sithik-sithik mene kangen tawaf. Kan ning teki dhewe ora ono kamu tawaf ora ono. Wah, kamu tawaf mboten en. Lah niki balik teng Khatib bin Abi Balta. Khatib ini pula juga di mbok enom di keluarga. Paham ya? Nah, mulane kula ini yang kaitan dengan saya dengan para anak-anak kiai. Maksudnya sing waras sing mikir agama. Niku memang kesulitan. Misalnya saya ini hafal Quran, saya ngapalkan hadis. Sampai sekarang saya masih belajar, masih berburu kitab. Masih berburu kitab. Dan saya menikmati belajar agama, nikmati mulan. Tapi kan tidak semua orang Islam yang punya nasib kayak saya. Yang punya nikmat kayak saya.
Jika saya tidak bisa, ada orang Islam kok dorong pokoknya kan berapal Quran ngalim mesti ditanggung pengiran, tidak bisa. Mereka ada yang dari keluarga yang punya tradisi kerja, kadang dari keluarga yang logikanya harus PNS, dari keluarga Muslim yang baik tapi logika wong kudu nasibnya jelas, duit toko, duit pekerjaan dan sebagainya dan sebagainya. Ini harus kita maklumi, harus kita nopo maklumi. Kalau tidak nanti Islam ajur-ajuran seperti ini. Rasulullah ketika Umar tidak menerima kesalahannya Khatib bin Abi Baltah, dia agak munafik, mereka bocorno informasi. Tapi ketika Khatib menjelaskan ke Rasulullah, gini ya Rasulullah, orang-orang muhajirin itu tenang saja di Medina, karena mereka sadar keluarga dan hartanya diurus kerabat-kerabat mereka. Saya tidak punya apa-apa, saya harus punya kiat-kiat untuk hartaku Tapi apa kata Rasulullah? Ternyata Rasulullah, ya kamu ada kepastian dari Allah bahwa Allah Ta'ala innahu qad sadaqakum. Allah benerno alasanku. Tiga mana ngeten, saya ini anaknya kiai. Bapak saya kiai, mbak saya kiai. Umpama aku songko ngalim nganti tuwek nganti mati, ra di pekerjaan. Pokoknya bermulang istiqomah abad asa. Iku sudah gede prestasi. Semuanya contoh kere, lunak-lunak, kukar-kukur, ngono sudah gede prestasi karena ukuran sukses anak kiai mulang istiqomah. Bayangno misalnya keluarga yang matre atau PNS atau apa, kan nggak mungkin mengenai jaga prestasi. Urip orang jelas. Nah tentu santri-santri soleh yang dari keluarga ini jangan salah karena orientasinya bisnis. Karena ya itu tadi konteksnya beda. Saya biasa debat sama Gus sampai maki-makian. Ini cerita-cerita ilmiah saja bukan. Ambil dengan sinau tenanan perkara ini dihormati dicucuk. Enggak pondoknya jelas mulang jelas. Nak rugen kan sinau tenanan dia ngerti ra di pondok. Engko kita Pak Jowo-jowo takokane bojone iku dadi dhuwit ta ora. Lenda kan konteksnya beda sekali. Tentu dari keluarga yang punya kesadaran, keluarga saya kan gak ngerti takok. Nggak kena sinau untuk apa kan enggak. Bapak saya ada pernah tanya gitu, bapak juga ada pernah tanya gitu. Malah narang alim takon sana. Ada kiai jarang alim. Nah ini kan ya kasusnya Khatib kayak gitu. Makanya ini ya, kenapa ini saya ajarkan di sini biar apapun kebaikan yang kita sarankan jangan digeneralisir, jangan disamaratakan. Kebaikan tetaplah kebaikan meskipun dengan varian yang berbeda. Saya di desa saya itu berkali-kali kalau saya diberi kesempatan mau ibadah, saya 5 tahun itu pidato sekali, jarang sekali saya mau pidato. Biasanya boleh 5 tahun sekali, 4 tahun sekali, wong-wong berkumpul dengan pulau pidato. Ini pulau pidato setengah jam. Kalau nak pidato kayak simpel mawon. Soal jenengan saya dan senegani pengajian saya, buatan saya, sing turu saya, sing tengah-tengah saya. Wong Islam itu gampang. Itu tak ceritani wali sing turu nih. Soal, jadi nek Isya ono cerita lucu. Ono wali nak rino ku poso, nak wengi niku tahajud. Wes salat sunat apa dilakoni poso model piye napa? Dia karena merasa suci karena amalnya entek ngamek. Ndekne golek saingan wali. Ya Allah, apa ada wali yang setingkat saya? Ternyata benar di ditolak wali sampai turu. Itu ngilir bedak toh sholat. Gak terima. Itu saja wali itu tukang turu gak terima. Jadi ini cerita nyata nih. Ya Allah, gimana mungkin orang yang turu orang-orang mau tanginya bedak sholat fardu derajatnya sami kalian ku. Ya orang paham yo takok atau gampang tuh. Takok. Kira wali sing tukang turu takok. Kau sederajat be aku perkara ini. Belum aku ibadah rino foto bunyi tahajud. Kok kau itu ratu sederajat sampai aku. Dari wali sing beratur. Lah iya, kau buat rewangi ngono tujuan mesti cita. Ciri utama agama itu satu. Ini ku takwa. Dan ciri utama takwa itu satu, ninggal maksiat. Dan tidur itu paling efektif ninggal maksiat. Wes aku poso langgir ning pasar tetep bekar-beker kae. Kowe poso langgir mlaku tetep ora wedok, ora rodo, ora prawan, ora macam-macam. Tetep bersih aku ning kamar, terus aku mau iso karo kari pokoke. Bisa. Wes tak tanam delok wedok mbek aku tetep bersih aku. Wong aku ning kamar tuh ora. Piye ciri utama takwa ning maksiat dan turu paling efektif. Sadar wali waduh, pinter tenan iki. Yo lho iki ilmu kalau siapa niru ya kena ora kena, maksudnya cerita ilmu. Tapi itu memang nyata, tentu orang tidur lebih tidak berisiko maksiat. Ya ini cerita, ciri utama takwa ninggal maksiat dan tidur paling efektif ninggal nopo? Maksiat. Meriang wali sing tukang ibadah. Iya, aku yang mau kamar aku tadi ngempet dia rasa ngempet apa ning kamar.
musuh. Paham ya? Ini satu perbandingan. Terus selama ini kita kan misalnya lagi senang pengajian. Wong ono pengajian kok ora tokono keapian kok gak teko. Padahal dalam pengajian itu kita pasti bilang, ngurmat anak itu ibadah, ngurmat ibu itu ibadah. Lah sing anak di pengajian malah wis saiki nglakoni saranem iku ngurmat anake mbok ning omah. Paham? Mulane kiai-kiai sing balik kula kandhani. Kita ini tidak fair. Karena kita senang pengajian, kita jadi mubalik terus bilang ono pengajian barang apik kok ora teko. Padahal dalam pengajian itu kita tetap ngomong ngurmat ibu iku apik, ngurmat anak iku apik. Lah ngomong siran teko malah wis nglakoni iku. Kok saiki nek ngomong ngurmat anak. Ini saya kiai, saya ngomong gitu biasa di depan umum. Bagaimana mungkin wong sing wis ngaplikasekno ilmu malah mbok kritik. Paham ya? Mulane kula nak teng naran biasa cerita, sakniki sing teng sawah mboten ngani pengajian kula nggih, ayo ning sawah golek nafkah kok. Niku nggih sarane kiai, sarane Islam. Sing sakniki teng omah ngemat anake nggih sae iku sarane kiai, sarane Islam. Mungkin punya resiko secara nafsu yang datang enggak banyak, tapi kita harus gentleman bahwa itu ya kebaikan. Memang butuh kiai nekat kayak saya yang enggak butuh populer. Tapi harus ada ulama yang nekat kayak saya supaya kebenaran itu terjaga. Makanya di Ihya itu ada kitab Fadilatul Kasbi, ada bab Fadilatul Kasbi. Itu dan saya berani ngomong gini di desa saya pun saya berani. Suatu saat Rasulullah itu ngaji dengan para sahabat. Itu Rasulullah, bukan terima kiai, bukan terima balik. Rasulullah, sing duwe Islam. Ora terima balik, ora terima kiai. Ya, nabi ngaji. Nah, mesti anggar kiai ada santri sing kota-kota, Mustafa. Wah, santri sing kota-kota ini kan mesti ekstrim. Ono canom awake kekar, gua pacul, tenang ya, ono tuwa ngaji diliwati ya, tenang ya. Apa ini kebun kurma? Tenang. Ya liwat ngarepe Rasulullah tenang. Berarti pemuda-pemuda tadi sing melok ngaji kan. Ya Rasulullah, canommu sik kurang ajar. Wis enom kuat awake cek gak gelem ngaji. Cek rugine wong iki ana Rasulullah ngaji kok gak melok. Jadi apa jawaban Nabi? Kamu jangan bilang demikian. Dia itu kerja untuk nafkahi anak istrinya. Dan itu ya ajaran saya. Malah itu nggak kau ajaran. Gue itu nabi, malah saya tambah yakin. Jadi Muhammad nabi benar. Gak mubalek. Hebat. Jadi dia tidak mubalek, gak kiai, gak ada nafsunya sama sekali. Paham? Memang butuh hati gede loh, ngomong ngeten butuh hati gede. Karena kita tetap ngaji, manjen goblok, ben ngaji kok. Tapi ini cerita, kita ini tidak usah membakukan satu kebenaran, satu dua. Mungkin nanti ikut kudu ngalim takbir. Apa sing rapati ikut, rapati ngalim, tapi amen pidato, sing maslahat gawe masjid, urusan bangunan. Lan aku yo coba melok-melok, malah ra aku malah repot. Lah padha sing aku ngaji malah melingkar kabeh maknane malah. Ini kan urusan pembagian apa tuh? Bukan. Makanya Sayyidina Umar disalahkan oleh Rasulullah. Kamu jangan begitu. Ternyata Khatib bin Abi Balta'a punya pertimbangan tertentu. Umar sing sok suci tadi ternyata pertimbangannya bodoh. Terus dia mau angkel abe awake dhewe terus foto napa dalah nggo ngaparoi bantah Nabi demi bodoh. Semenjak niku terus dalail jadi syariat. Cuma ini sanad dalail sebenarnya terputus sampai Umar. Jadi yang persisnya dalail waktu setahun terputus sampai sinten Sayyidina Umar. Bahwa kemudian ada hadis umum tentang Umar. Ini kok alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Jadi sebenarnya kalau persisnya puasa setahun itu hanya sampai Umar, paham ya? Karena Rasulullah melarang puasa nopo tahun. Tapi karena Umar punya pikiran tertentu untuk mengkafaroi dosanya, itu sah adanya. Ya tentu menghindari yang haram-haram kayak ayam mutasyrik terus. Nopo? Idul Fitri tanggal 1, ya itu kan itu pakem ya kayak gitu terus. Sebagian ulama nambahi ayam musyak kayak tanggal pinten antara 30 dan apa? Tapi itu sebagian ulama. Sebagian dia ini senang mawon. Mergo serius kado. Jadi orang ulama yang mengharamkan puasa yaum musyak berarti tanggal pinten 30 atau 29. Sebenarnya yang potensi jadi tanggal 1 Ramadan. Lah ulama sing mengharamno aku setuju. Setuju kula itu ben malaikat itu jelas. Saake malaikat menyang nek diharamno. Saake malaikat begini, kita ini kan misalnya tahu palak ya. Sekali 1 Ramadan itu kan harus puasa atas nama Ramadan. Kalau orang yang biasa dalail tidak pernah jeda, dan itu terjadi sak. Misalnya orang khilaf Ramadan itu apa Senin apa Ahad, orang masih nopo khilaf. Tentu aturan fikih kan itmam.
Itmam misalnya nunggu selesainya 30 Sya'ban. Ya, 30 hari ya, nunggu 30 hari. Ketika itmam selesai kan dia mau tidak mau harus bagian dari Ramadan. Tapi itmam kan juga ada masalah. Sekarang fikih-fikih modern itmam itu ada masalah. Masalahnya gini Pak. Misalnya saya meyakini Sya'ban itu sudah itmam 30 hari. Itu masalahnya kan penanggalan 1 Sya'bannya saya misalnya Ahad. Coba bagi orang yang awal nanggali Sya'ban itu Senin. Itmamillah kan yang mundur gitu. Paham ya? Makanya di fikih-fikih modern sekarang istilah Ramadan ditoleransi sampai 4. Itmam itu tidak menyelesaikan masalah karena kalau ngitungnya dari Sya'ban beda-beda. Paham ya? Selama ini kalau kiai-kiai pidato kan hanya cerita, oh nak bingung yo gampang, pokoknya fakmilu data Sya'ban salah sina yauman. Ya tapi salah sina yauman yang awal Sya'ban itu besok. Paham ya? Ya mungkin loh. Paham Mas Abu ya? Salah sina yauman Sya'ban jebule sing sitok misalnya Mustafa ngitungnya Ahad, sing rugen ngitungnya Senin. Tak tetap ikmalilah mundur kan? Nah, orang yang biasa gak poso kayak aku gak bingung no malaikat. Karena jelas catatannya bahak poso, bahak poso. Karena yang biasa poso dalail malaikat ini dicatat bagian dalail apa Ramadan kan. Paham gitu. Jadi kadang ibadah ora diperhitungan saking malaikat. Mergo niki bingung no. Mulane rata-rata ulama, jumhurul ulama mengharamkan yaumus syak. Aku cocok. Mau ana foto sekarang itu cocok lho. Mergo ya mergo ora usah foto niku maksudnya. Mergo ora usah apa? Foto. Ya karena memang membingungkan. Nah, sebagian ulama mengatakan ini cerita ilmiah ini masih cerita sahabat. Termasuk zaman sahabat kados Ibnu Abbas, kados sahabat-sahabat sing hati-hati. Ya sahabat riyen wonten sing alim bedik, kados kula niki kathah. Alim tapi di perhitungan wae seneng sing haram-haram foto seneng. Mergo wis ora poso untuk ganjaran. Mergo ciri utama haram nak ninggal kan ibadah. Jadi sing poso iso ngenyek ge kuat. Goblok kowe poso. Poso yang musak haram iku lakoni. Kowe poso untuk dosa. Wis poso untuk dosa. Aku wis ora poso untuk ganjaran mau ninggal barang haram. Menangan tenan kula seneng. Ana ulama darani yang musaki poso haram. Jadi sing nglakoni poso dosa napa ibadah? Dosa. Sing ninggal ganjaran napa? Mana aku seneng mbok ulama sing darani haram. Nah, terus ulama-ulama sahabat sing soleh-soleh kados Ibnu Abbas Ibnu Umar debat. Sebagian sahabat darani, ya musak tetep pasani wae. Piye wae ya musak itu potensi bagian dari Ramadan. Sebagian sahabat cara berpikir lebih baik saya puasa tidak bagian Ramadan saya berikan ke Ramadan daripada faktanya ya musak sebetulnya telah Ramadan dan saya tidak puasa. Paham ya? Dua balik tinggalnya keliru meneh. Kenapa yang keliru meneh? Kalau yang biasa gak puasa kayak aku terus puasa pengiran pirsa. Bah mesti wedi ra nglakoni Ramadan. Tapi nek sing biasa dalail rutinitas apa ora? Kan mergo mlebu ning rutinitas. Potensinya salah lagi. Mulane ana ulama sing nyiasati dalailu kon nilangno, kon ninggalno sedurunge rong dina ya mus. Mergo ngoten niku resiko napa? Resiko antara rutinitas dengan meyakini bagian dari napa? Nah, bola-balik dua pendapat ekstrem di fikih biasanya sing ketiga terus nakalan. Kok bisa tapi sini nakalan kok untuk pendapat loro. Paham ya agak tunggal tengah-tengah mergo ora melok debat. Nah, itu para ulama sing ketiga cerita khusus bagi mereka sing duwe adat poso. Cek dalail cek Senin Kemis, ketika hari rutinnya puasa jatuh pas barengan Yaumus Syak, maka tidak jadi haram. Tapi sebenarnya masalah tidak selesai. Kalau tidak jadi haram itu mewakili Ramadan, itu mewakili dalail. Tetap nggak ada malaikat TR, tetap nggak ada malaikat apa? TR. Paham ya? Dan itu dulu zaman sahabat sudah berdebat. Dan globalin malah kita cerita kitab. Jadi Khatib bin Abi Balta itu punya masalah sosial yang beda dengan para kebanyakan sahabat. Sehingga harus dimaklumi. Sama seperti saya sekarang roh rasanya jadi kiai itu ngoten. Kalau kita tidak punya pondok salaf yang spesialis ngalim wong tahqiq, ya ora ana wong ngalim tahqiq. Soale pondok nak kurikulum, bila wong ngalim tahqiq kange.
Tapi ketika kue anti ijazah, yo repot. Tidak semua santri kepengen ngalim tahqiq karena dari keluarga yang tanya ijazah. Dan sebagian santri yo ora kepengen ngalim tahqiq. Wong anti ijazah, mau mondok salaflah tetap ngalim tahqiq. Lah jenis ngene ra angel rumah tangga itu. Misalnya kalau rukun yo ora alim tahqiq yo ora ijazah. Engkar kok Banyuwangi terus bojo. Yang ora reputasinya sudah gitu. Dan itu wis dilemong tuane pira-pira tuh enggak golekno ya sudah. Ya sudah kebaikannya dia, suksesnya dia ukurannya bermodok untuk ya sudah gitu. Kita tidak bisa maksa orang kebanyakan. Kok pondok ikut bisa maca Bukhari, Muslim. Ya kadang kita hanya misalkan bahwa sholat madhep ngulon, kita nak salam yang ngalor sih ya sudah. Terus pakai ukuran-ukuran gitu. Paham ya, ini penting kalau aturakan. Ternyata Rasulullah piyambak cara pandang begitu. Hatib bin Abi Balta'ah dimaklumi karena setiap orang pasti punya kodrat, punya insting, punya fitrah untuk melindungi harta dan keluarga. Paham ya? Sehingga ketika Hatib bin Abi Balta'ah bahkan dianggap mengkhianati Rasulullah, dimaklumi oleh jinten Rasul. Umar yang sok suci begitu dalam konteks Hatib, ternyata beliau juga punya kesalahan dalam sulhul Hudaybiyah. Ternyata dia kangen Ka'bah, kangen bon. Wan yo repot. Bapak aku dolan ning kanca, pengiran yo pirsa dolan ning kanca silaturahim. Sebagian yo dari wong judes ning omahe. Iku rahasia umum pengiran pirsa. Niat silaturahim mbok kadare piro. Tapi nak ngendari jatah blojo karuan. Timbang itu mari tukaran ibu-ibu silatur. Mau nak bojo sore kan biasanya separatus setan hilang mulai bojo wis sadar. Kok itu Pak kok ketok-ketok aku. Jajal munculnya setengah itu keranyam. Banyak kebaikan sing subhat ini mirang-mirang. Kebaikan sing apa? Subhat. Sawangane kangen Ka'bah. Jebule pusir ngono wae. Jadi ini terbelit masalah korupsi. Kurung-kurung nak mustajab donga mustajab. Nak menawa bebas kok korupsi moro Ka'bah. Jadi Ka'bah delok-elok. Nak menawa iso nyapati terus bebas engko napa? Terjerat napa? Ini Ka'bah kayak kuwatir ngadep ngono. Ya itu kan sudah gitu dia kayak kasus Sayyidina Umar kok tadi. Umar wong saleh tenan dikafari poso setahun apa ngomong gelem. Paham ya, ini ben sampean ngertos. Kenapa saya milih kitab Hayatus Sahabah ya? Kalau kitab-kitab tasawuf kayak Hikam, kayak Ihya, itu dikarang orang-orang yang sudah dekat Allah tapi tidak mengalami kasus sosial yang nyata. Beda dengan Rasulullah, beliau seorang sufi, seorang ahli ilmu hakikat, tapi ngadepi konteks sosial yang berbeda. Dan beliau harus dihadapi. Itu kan ngeri betul. Beliau atas nama pemimpin besar dan atas nama profesional urusan militer, informasi memang nggak boleh bocor. Sehingga beliau serius sekali ngutus sahabat untuk menangkap utusannya Hatib bin Abi Balta'ah. Dan itu kalau dalam teori militer bisa dibunuh Hatib itu, karena membocorkan informasi. Itu secara teori militer. Tapi Rasulullah kan tidak hanya militer, tahu teori militer. Beliau juga seorang nabi yang pemaaf. Sehingga atas nama nabinya beliau harus memaafkan. Jadi beliau sudah melakukan dua hal. Atas nama teori militer harus mengamankan informasi, tidak boleh bocor. Sehingga Rasulullah mengutus sinten Ali untuk mengamankan surat yang rahasia. Tapi atas nama Nabi beliau harus memaafkan. Bagaimanapun kesalahan itu tidak kesalahan fatal. Itu kan tidak gampang. Ketika sama jadi kiai, di satu sisi pelaturan bodoh harus ditegakkan. Bocah nyolong kudu diboyong misalnya. Bocah pacaran, yang nemen kudu diboyong. Nah tapi misalnya kita koi pangeran, Pak Yai, tak ada jenis kiai bendadani uang, nggak mau ngambil bendadani malah boyong merasa bendadani uang boyong. Memang itu menjadi perdebatan para kiai. Sampai sekarang semua kiai soleh yang saya temui itu punya nurani mesti paradigmnya di situ. Gus, pondok rano pelaturan ora mungkin. Tapi ketika pelaturan dieksekusi secara ekstrim, itu ya rahasia dia. Ya. Saya ini kecil saya mondok di pondok besar, itu saya pernah ketua pengurus. Itu paling pernah suatu saat misalnya ada anak itu maling diboyong. Ketika diboyong ketemu ibunya, kebetulan bapaknya itu di sawah. Wah bagus kita pondok maling, mungkin anak kula dibuat kalian bapak. Wong kula pondok, kula mun ngertos anak kula tukang nyolong, jadi kula pondok ben mari. Dan ajengan boyong terus nyolong terus mau.
Dan itu ngomongnya seorang ibu yang tulus. Kula tuh ngerti tak penyakit anak kula niku nyolongan. Mulane kula padha ana ben mari. Iya, rada kotor. Kan enggak mungkin padha tanpa peraturan. Peraturan tidak apa-apa terus kan tidak mungkin. Tapi ketika terlalu ekstrim menerapkan itu, terus kemudian kapan kita tarbiyah? Kapan kita memperbaiki manusia? Nah, pada kurikulum saya nanti bayar bar. Sekolah kurikulum jangan aturannya lebih jelas. Jadi kriminal atau orang, nah kriminal dilapor polisi biasa mode. Ya sudah begitu. Ya Rasulullah itu yang alami kayak begitu. Termasuk ini cerita seterusnya ini yang enggak masuk di fotokopi tapi kalau terangkan. Suatu saat ada orang pencuri. Ini di Pulau Tertakan, sing di halaman 173 guys. Yang enggak ada di jaringan tapi tulis saja 173 Hayatus Sahabat juz 2 nih. Suatu ketika itu ada orang mencuri. Ini rumah tenan. Ketika mencuri dilaporkan ke Rasulullah karena sudah memenuhi syarat dipotong tangannya karena melebihi 1/4 atau dinar. Itu sama Rasulullah itu ketika diputuskan bahwa ini mencuri betul, saksinya juga betul-betul meyakinkan kalau mencuri betul. Rasulullah sebagai imam memutuskan, tegakkan hak. Dia tegakkan apa? Hak. Tapi ketika eksekutor, cara saniki al-bujune mau memotong tangan, Rasulullah itu berpaling fakaan nafi wajhi asabun. Nabi itu susah sekali. Susah terus buang muka terus. Bahkan sebagian riwayat yang memiliki seakan-akan wajahnya Nabi itu ditaburi debu. Saking tersinggungnya, Nabi kelihatan tersinggung. Ketika para eksekutor mau mutus tangan, Nabi kelihatan tersinggung, marah, ngempet marah. Sehingga sahabat-sahabat yang di situ, ya Rasulullah, engkau itu Nabi dan ini khat juga sesuai perintah Quran. Dan engkau juga menyuruh khat. Tapi kenapa engkau kelihatan tersinggung, kelihatan susah? Terus jawabnya Nabi gitu. Fakih fala ahzan, fakih fala abdi, wa umati tuqau bain asurikum. Lho aku ora susah piye iki ku santriku, umatku tangane diketok ning ngarepku, kowe ora ngregani aku. Akhirnya sahabat-sahabat itu. Ya gampang to ya Rasulullah, ora usah diketok. Sahabat yo nakal-nakal. Ya gampang ya Rasulullah, jenengan sepura mawon ora usah diketok. Terus jawab Nabi apa? Zakatu tanusu ini kula waca ge. Zakatu tanusu in allazi ya'fu anil hudud. Walakin ta'ful hudud bainakum. Yo nak sebuah kriminal sudah dilakukan dan harus dihukum, kudu dihukum. Nak mutusno di sepuro zakat sultanun apa? Itu imam yang jelek satu hukuman kok dibatalkan. Tapi apa urusan Rasul? Gak, aku sebagai imam tetap diketok. Walakin ta'afu bainakum. Iso ora diketok, tapi hukum dasar ketok kudu dihilangi sik. Akhirnya wong sing rumangsa dicolong, ya Rasulullah, sing kemalingan kan kula. Sudah saya maafkan. Ya ngono jan. Itu hebat. Lho coba. Kiai saiki kok dadi nabi meriang terang. Ya paling enggak kalau kayak saya kan tetap rapi kabeh. Maksudnya tak ceritani, dadi nabi ku berat tenan. Jadi nabi memutuskan kon ngetok, tapi ketika itu kalau ngetok nabi kelihatan tersinggung, susah kan. Itu apa sing nakaskan? Gampang to ya Rasulullah. Lan jenengan ngoten ora samawon ora diketok. Nah, dua itu sultanus. Itu imam yang buruk sekali karena ada hal yang terbukti salah ora ana hukum. Tapi hukuman itu sebab batal loh. Walakin ta'afu bainakum. Ya asal sing duwe hak nyepu. Sehingga teori hadis ini pula yang mengilhami hukum-hukum fikih seluruh dunia. Kisos wong mateni rugen, misalnya kudu dipateni. Tapi nak keluarga Ruhin nyepuro hukum kisos tidak jadi. Masalah maling ya gitu, kisos juga begitu. Kecuali zina, saya nyelingkuh itu sudah wong. Terus yang lanang rido ngedian. Jadi orang hukumnya edian. Tapi itu mergata. Itu cara contohnya. Kecuali cerita-cerita nih kota-kota gede dengan edan-edan itu. Wah, iku ora ana pembarane mulane kula niku ngalim ngene cek kalah mek kanca kula. Gus kula nang ngalim kalah mek jenengan, Gus, tapi nek guyonan hukum tetep pinter kula. Dene sak urip-uripe ngaji mek kula, tapi nek urusan guyonan hukum menang dekne, pancen ra ngalim anu teke akeh. Dene nate tangkep kula. Gus, jenengan tak bedheki, nek iso lho Gus. Nang ngalim kula ngakoni kalah, nek iso jawab niki.
dosa napa sing Allah yo ora seneng, setan yo ora seneng. Umumnya dosa itu kan setan seneng kok. Iku setan ora seneng. Apa jadi nyelingkuhi bojone setan. Iku Allah yo ora seneng, setan yo ora apa. Ora aja. Dadi dekne kudu contoh dosa sing Allah yo ora seneng, setan. Wah aneh banget iki. Oh, dosa itu nyelingkuhi. Itu Allah yo ora seneng piye zina. Setan ora seneng ya bojone. Allah karim. Mulane saiki mulane minuman keras nek diombe wong mati ditekep setan. Oh minuman setan dituduh. Setane gak terima. Allah yo ora seneng perkara minuman setan. Setane ora seneng. Ngombe dicipek. Mulane hukumane berat jane mati ya. Kok Allah yo ora seneng. Kok nak maksiat setan seneng jane setan nulung. Mesti lah ora nulung mergo mangkel minumane dientek. Saya kok apik ketemu ya Gusti orang alim kudu ngembangno ngene iki. Nek niku sing nyarano kula, Gus ra usah dadi wali papan atas, ora usah dadi umsel teman-teman, ora enak. Ora enak. Mau nak ning swarga bareng Nabi Ibrahim Pak Matre rokokan. Soalnya biasa-biasa wae kok tetap awak kula santai Gus. Itu gara-gara nak soleh nemen keluargane awak Nabi meriang gitu maksudnya. Wah sungkan aku dilak-diluk terus kan. Gak enak. Jadi keluargane biasa wae kok nak kangen Nabi sowan. Lah iku carane yo soleh temen-temen. Kira-kira Saya udah ini wijine rasional urusan ngono. Omong to kitabe blogger tapi nak urusan ngono dan. Ya muga-muga rezekimu utek ngene kok. Bang, terus ini memang kenapa ini saya dari rumah niati bahwa kitab ini difotokopi. Memang kita sebagai tokoh agama repot ngadepi fakta-fakta sosial sing macam. Tapi apapun itu sikapilah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengkaji kitab-kitab kayak ini. Sama tidak harus gimana sudah ini kitab. Sekarang oleh ulama hadis sahabat itu terkenal. Saya di Mekah umrah itu 8 hari tiap malam itu ngaji hadis sahabat. Cari saya yang sedang ngajar hadis sahabat. Jadi saya umrah 9 hari itu kalau malam belajar Bukhari dengan hadis sahabat. Ya saya memang niatnya sinau. Kalau wiridan ya kuat. Jadi berkonco-konco. Nggak umroh lagi, kak bisa naik cukup mas. Sinau aja. Karena pikiran saya sederhana, saya ini ulama, merasakan umroh bolak balik. Wah ulama ya benar kitab Iqra Bismillah. Orang nih Quran dimulai tuh bilbedi orang. Pertama yang kon mojo. Nabi Adam pertama digawe wa alama adamal. Berarti semuanya itu dimulai dari unsur ilmiah. Orang cerita liane ilmiah, tapi ulama. Jadi sebenarnya sinau. Lala kesampean. Kabar-kabarnya kalau di depan Ka'bah itu orang tidak boleh bawa kitab karena Wahabi itu ekstrim. Selain yang baca Quran biasanya nopo di bujur kalian naskar-naskar. Tak perlu ya goblok. Kalau kitab kayak Bukhari itu kan standar dunia, orang Wahabi juga mah. Jadi kalau saya jam 2 itu belajar Bukhari sampai subuh. Ya hanya gitu kan sepi. Ya karena belajar wong alim mesti wae kan enggak boleh rujuk, enggak boleh makno. Kalau belajar Mustafa ya boleh kamus. Mungkin gak kena kamus terjemahan. Ya repot-repot. Malah kabeh sing bingung piye riwayat. Jadi kalau malam itu belajar jam 2 sampai subuh. Biasanya santri-santri sarang yang di sana ikut ngaji. Meskipun sudah mondok di Mekah ya, kalau ngaji lagi sama jenengan, memang dulu muridnya saya ketika di sarangnya ngaji lagi Bukhari. Sehingga saya pas di Multazam itu hanya berdoa, ya Allah, saya ingin mewarisi Rasul Engkau yang Engkau titahkan, Rabbana wab'athihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Bahwa Rasul Muhammad itu disifati Quran itu hanya tentang ngajarnya. Seorang Rasul itu apa? Rasul adalah orang yang mengajarkan kitab Quran. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Sehingga seorang ulama kalau warasatul anbiya ciri utamanya itu hanya ngajar. Bahwa kemudian wajib haji, nak ditebir wajib. Ini juga. Ya kayak kalau mari kadang, wah ya repot. Kalau itu cara melarat malah enak mikir haji. Kadang ditebir mampu nopo. Nah rukin kalau tak, wah keluar kepikiran belas itu karena wajib. Oh sekali pikir gowo.
Tapi memang ya, kalau ulama itu watak dasar yang wajib gak bisa dihindari itu mulang. Karena ketika Nabi Ibrahim itu ingin punya anak cucu yang jadi rasul, itu berdoanya Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayati. Harus ada alaihim. Setelah dia alim Quran harus dibacakan ke orang banyak. Kayak saya ini dibacakan ke orang banyak. Yatlu alaihim. Sehingga hubungannya ulama dengan umat usahakan hanya hubungan ngajar. Dan itu saya praktekkan, saya di Bojonegoro habis ngajar ya pulang, di sini habis ngajar pulang. Jarang saya nimba tamu. Sekali ulama di luar mulang hubungan dengan masyarakat, setengah dukun. Kemarin jodoh ngano jembar rezeki ini, sing buka toko ya ben penglaris, paham ya, sing dudo-dudo ya benang payura. Itu udah harus ulama sekali bersaya sing nangani ngono-ngono itu Pak. Selain aku ya ora duwe donga-donga sing iki buka toko, iki buka pom, iki ora duwe ngono. Wah nak sing kiai ngoten wae ono ae dongane. Buka toko ben laris, istiwa si bebas wae akad legi apa kok. Usaha wae ono cara-carane opo piye? Mungkin sira di toko kok carane. Ana-ana. Mulane kula nyuwun tenan, kula bala-bala. Wah jenengan hubungan kula namung ngaji mawon. Ora satuan-tuan kudu. Kula iki mboten mencesuani. Kemudian untuk nganti tani wae recep mulai nyoro tenan kula. Nek kula cerita kalian dari Lukman. Di Rembang itu ada pondok besar kawasan santri. Niku teng kawasan Sedan. Niku keputusan niku haflah akhir sana niku jam 10. Jam 10 kan pidato mereka sana itu. Kalian seorang kiai. Yang jelas, kalau calon muka lagi lah mau itu aja. Panitiane tuan tuh. Ini bagus. Wah, kiai-kiai di pun persona jenengan rakyat pidato. Tapi ini kedapurun. Karena ini sudah keputusan para kiai. Aku kiai kok duduk keputusan kiai malah lucu tuh. Aku kiai, jadi rawat duduk keputusan apa? Apa panitia? Waduh, yuk selalu. Itu lagi tenang aja berguyon. Aku itu kiai, ya coba intimidasi keputusan ini apa? Kiai. Di kandang yang para kiai sing mutus, dari Gus Bak sendiri juga apa? Akhirnya kapan-kapan ketemu ketua adik kiai. Wah, aja teh cangkem. Wah, aku ngundang gue rambut kok kangen takzimku ben dia ben ngomong kene untuk barokah ilmu ngene-ngene. Aku tuh rapakat. Nah sebetulnya itu ya baik, macam nak sempun bakat pidato ge monggo nak rezekine kok menapa. Tapi nak tengah sekolah nu ampun diundang. Di bangkaman kecewa. Ngono pula balik. Ingin tamu ke situ foto. Gus niki kudu jenengan pidato mesti penting. Kulo pun ado-ado sowan mriki mosok boten jenengan turuti. Jangan tuh ya, nah, padha aku nuruti kowe ya para gono masuk to. Itu aneh-aneh. Aduh, kon ngergani aku dari Situ Rembang wae. Lah aku nuruti kowe ya adoh marane gono. Lah nek mentolong ngel-ngel kiai mem. Mboten. Nuwun barokah mawon. Oke, nggih kula kapan-kapan kalian pengurus pondok mriki mon sowan ngaji. Ya ngono apik, waras yo. Jadi memang saya itu bukan bapak, ya. Artinya ya kalau yang bakat pidato ya monggo, sing bakat mubalagh ya monggo. Jadi sing bakat ngalim yang statistik, yang terdokumen kayak saya sudah begini saja. Biar ada tradisi setiap ilmu itu ada marojek. Saya itu kalau ngaji saya tahu kok rutin ngomong apa percaya, umpamanya ra paham. Tapi tetap tak dudono kitabe. Meskipun aku ya ora yakin orang sing takok rutin, Gus Bak mulang kitab apa ya ora takok. Tapi secara akademik, standar akademik sebuah ilmiah harus ada rujuk. Dan rujukan harus diketahui kitabnya apa, halamannya berapa. Ini sama enaknya. Paham ya? Makanya yang bakat kayak saya sudah begini terus, mungkin sampai mati. Tapi nak mati ini rasuis-suis kan ya rasuis-suis itu kes. Sebentar umur suis-suis lorong. Kalau aku mau umur tua gara-gara trauma. Jadi Nabi Ibrahim itu suatu saat dungo, dia ya tahu, keliru dungo ya tahu. Kayak Nabi Ibrahim lah, ya Allah kalau kepen umur panjang, nggak pengiran lah dijawab. Betul apa? Nabi Ibrahim umur panjang, pengiran lah dijawab. Suatu saat dia ditamu yang tua, untungnya besrono tua nuno. Disukai kurma benar apa? Anggur tunggu wabang sih mateng nih. Tiap dipangan meler-meler 2 menit. Nabi Ibrahim itu sampun Gusti waktu buka mboten situ. Dene kuwatir meler-meler.
Jadi pengiran ora dijawab. Ono satu wong tuwa. Ora ono untune mangan apa? Anggur ono aire to. Ono kan. Lha kok ngerti pangan meler meneh ceblok meneh meler meneh. Waduh ya Allah kok tiga. Terus akhirnya alami mawon. Lah kok kepen tuwa barang kok apa? Santri ra duwe putu bosen rumah, bojo judes. Anak bosen lu. Alami ya ora usah ndonga panjang umur. Wis wae ndonga wis ya. Gusti kalau sebaiknya hidup ya hidup. Kalau sebaiknya mati ya mati. Gitu aja kok re. Memang ajarannya Nabi Muhammad kan gitu. Ini makanatil hayat khairan li. Wa ta'afani makanatil wafat khairan li. Nabi kan ndonga, ya Allah hidupkan kami kalau hidup itu lebih baik. Matikan kami kalau mati itu lebih baik. Gampang bahasa ini urusan pengiran itu gampang. Malah ngajari pengiran, kepengen umur nopo? Wow, kepengen nak mangan meler. Paham gitu, terus ini tengah-tengah gitu. Makanya sebetulnya kayak ekstremis yang memaksa hukum Islam diterapkan secara ekstrim, itu sanadnya juga tidak mutasil amat, karena memang hukum itu harus diterapkan. Ketika ada kasus, hukumnya harus diterapkan. Tapi sebetulnya sebelum hukum ini diterapkan, itu ada solusi pengcancel, pembatal hukum. Yaitu pihak keluarga atau korban tetap punya hak memaafkan. Dan itu menjadi alasan hukum jadi gugur. Dan itu seluruh umat Islam, ulama seluruh dunia sepakat. Misalnya kisos, itu bisa hukum dipanjung karena membunuh orang. Itu bisa gugur karena sebagian warisnya terbunuh, memaafkan. Begitu juga maling. Makanya akhirnya terus Nabi warung wafi dukung. Ya sudah kalau Rasul jangan dipotong kok gampang. Orang iso. Seorang imam harus mengeksekusi keputusan. Tapi jenengan kita ngoten kita sumpah kita obol. Nabi cerita walakin ta'afu bainakum terus mencari korbannya. Ya Rasulullah itu maksudnya gua kalau bebas no. Sakit. Ya sudah selesai. Jadi sebenarnya selalu ada solusi seperti kisos. Makanya walaupun fil kisosi hayat. Tapi ya, ada aturan seterusnya. Paman ufiya lahu min akhi syai'un fatiba'um bil ma'ruf wa ad'um ilaihi bi. Terusannya ayat kan indah sekali. Dzalika takhwifum mir rabbikum. Aturan ini menjadi ringan karena menjadi fleksibel. Menjadi apa? Fleksibel. Aturan tegas pembunuh harus dibunuh diharapkan meminimalkan orang-orang supaya tidak mudah membunuh. Karena kalau membunuh pasti secara hukum dibunuh. Tapi meskipun secara hukum orang membunuh harus dibunuh, ada satu pengecualian, kecuali pihak waris maktul, waris yang terbunuh memaaf. Lewat ngaji ini supaya sampean ngerti sebetulnya Rasulullah Jawa zaman Sugeng itu diantara ketatnya hukum masih ada solusi. Bagi Al-Fatihah. Maghrib awal bersolat bila orang datang Usmani. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hannan al-mannan. Ya badi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali. Annarithana wa dzurriyyatuna man ahabbana rasulaka Muhammad sallallahu alaihi wa ayatika wa alimuhumul kitab wal hikmata wa yu'tiina kan talas. Allahumma lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma shalli ala syafi'i khalqika wa habibika Mustafa Muhammad kama shallaita ala khalilika Ibrahim wa nabiyyika Musa safika Isa bin Asad dan kita dinamut wa shalli alaihi wa ala al-anbiya wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ighfir lana liman taqala bi mu'mina wa lil mu'minina Rabbi firli wa liwalidayya wa liman taqala bi mu'mina wa lil mu'minina mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. الكبرى وفاة
fil ukhra bi Khadijatal Kubra wa Fatimata Zahra bi Khadijatal Kubra wa Fatimata